Halo teman-teman, selamat datang di jurnal mingguan aku. Minggu ini aku lagi kepikiran banget nih tentang film, lagi-lagi soal film. Nah, kalian tuh pernah gak sih kalian nonton sebuah film terus ceritanya itu nempel banget di kepala, bahkan sampai bikin kalian mikir, wah ini relate banget sama hidup gua gitu, padahal ceritanya cuma karangan. Nah, itulah kekuatan dari apa yang disebut film fiksi. Kalau secara simpel nih teman-teman, film fiksi adalah film yang ceritanya hasil imajinasi. Semuanya udah dirancang dari awal. Siapa tokohnya, apa masalahnya, gimana alurnya, sampai nanti selesainya gimana. Ada tokoh baik yang disebut protagonis dan ada tokoh jahat yang biasanya dipanggil antagonis. Dan ceritanya punya alur sebab akibat yang jelas. Beda banget sama film dokumenter yang merekam kejadian nyata apa adanya. Tapi yang bikin gue takjub adalah meskipun ceritanya cuma karangan, film fiksi itu punya kekuatan yang luar biasa buat ngomongin realita teman-teman. Dia itu kayak cermin ajaib yang bisa mantulin kehidupan kita dengan cara yang unik. Dia punya 4 peran penting yang bikin fiksi ini lebih dari sekedar tontonan. Yang pertama, film fiksi itu cermin hidup. Jadi refleksi kehidupan nyata kita. Coba lihat kita ke film Laskar Pelangi. Ceritanya fiksi kan, tapi perjuangan anak-anak buat sekolah itu adalah pengalaman yang relate dengan banyak orang. Kita jadi merasakan semangat juang mereka. Nah, yang kedua, dari jendela ke masyarakat. Dia jadi representasi realitas sosial. Contohnya film Ngeri-Ngeri Sedap. Lewat drama keluarga Batak itu, kita jadi ngerti konflik antara tradisi orang tua dan keinginan anak muda saat ini. Nah, ketiga, film fiksi bisa jadi alat kritik sosial, teman-teman. Film seperti film autobiografi merupakan cerita fiksi untuk mengkritik penyalahgunaan kekuasaan dan sistem yang rusak. Nah, dan yang terakhir, film fiksi itu juga jago banget ngasih pesan moral ke kita gitu, dan membentuk empati kita. Lihat aja kayak film Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini, atau nah, film itu tuh ngajarin kita memahami luka anggota keluarga dan lain pentingnya komunikasi, bikin kita jadi lebih dewasa dan berempati. Nah, jadi teman-teman, di balik cerita bohong di layar, dampaknya ke pikiran kita itu ngena banget, nyata banget. Film fiksi ngebuat kita memahami realita. Oke, nah itu dia kekuatan cermin ajaib bernama film fiksi. Sekarang, mari kita pindah ke materi yang enggak kalah seru, yaitu aliran-aliran film, mulai dari yang paling kaku sampai yang paling bebas. Kita bahas tentang realisme, formalisme, dan klasisme. Yang pertama, ada aliran realisme. Simpelnya, realis itu adalah gaya film yang cuma punya satu misi, yaitu menghadirkan kenyataan sedekat mungkin dengan dunia aslinya. Bagi para ahli seperti Andre Bazin, kekuatan film itu ya ada di kemampuan merekam realitas tanpa dilebih-lebihkan. Intinya, film realis ini nggak mau kita sadar kalau kita tuh lagi nonton film. Mereka mau kita ngerasa seperti nyaksiin kehidupan nyata gitu. Nah, realisme itu punya ciri-ciri khas yang gampang kita kenalin. Yang pertama adalah latar dan kostum. Nah, latar dan kostumnya itu harus otentik, teman-teman. Bahkan sering kalau misalkan ceritanya tentang Jakarta tahun 90-an, ya latarnya harus mirip tahun 90-an di Jakarta gitu. Yang kedua, ada aktingnya harus jujur dan alami. Bahkan sering banget nih film realis ini pakai orang biasa atau non aktor biar kesan aslinya dapet. Nah, yang ketiga, ada sinematografinya. Juga berbeda dalam film realis ini. Sutradara suka pakai teknik long take, rekaman panjang tanpa banyak potongan, atau deep focus yang bikin semua objek di layar terlihat jelas. Tujuannya cuma satu, yaitu nggak mau memaksakan pandangan ke penonton. Pokoknya, kalau film realis itu berusaha setia pada kehidupan sehari-hari, walaupun ada sentuhan fiksi, intinya adalah menampilkan dunia sebagaimana adanya, supaya kita bisa berempati dengan karakter secara mendalam. Nah, kalau realisme itu setia pada kenyataan, sebentar lagi kita lihat kebalikannya, yaitu formalisme. Penasaran? Yuk kita bahas. Kalau realisme itu setia pada kenyataan, nah kalau formalisme itu kebalikannya, super estetik atau artistik. Nah, dalam film formalisme itu, sutradara sengaja banget pamerin keahliannya, teman-teman. Mereka mau kita tuh sadar dan kagum sama teknik yang dipakai, editing yang super cepat, permainan cahaya yang dramatis, sudut kamera yang aneh, atau penggunaan warna yang simbolik. Intinya, film formalis itu gak mau jadi cerminan dunia, tapi mau menciptakan dunianya sendiri yang artistik. Kita lihat deh, biar gampang, kita bedah sedikit poster film Bumi Manusia.
Lihat deh, warna coklat keemasan buat kasih kesan klasik. Komposisinya sengaja dibagi dua, wajah emosional di atas, konflik sosial di bawah. Tulisan pun dibuat kayak tulisan dengan tangan kuno, tulisan tangan kuno. Semua pilihan ini bukan kebetulan teman-teman. Ini sengaja dibuat biar kita langsung merasakan kalau film ini adalah sebuah drama sejarah yang agung dan emosional. Nah, itulah film formalisme. Setiap elemen visual punya tujuan sendiri untuk menciptakan makna. Jadi di formalisme, yang paling penting bukan apa ceritanya, tapi bagaimana ceritanya disajikan dengan artistik. Gitu. Nah, kalau tadi kita bahas realisme yang fokus ke kenyataan, ada formalis yang fokus ke seninya, terus ada nggak sih yang di tengah-tengah gitu? Tentu ada, namanya klasisme. Yuk kita bahas. Klasisme ini adalah aliran yang menghargai keseimbangan, keteraturan, dan kesempurnaan teman-teman. Klasisme muncul sebagai reaksi terhadap gaya seni yang terlalu heboh dan emosional. Gitu. Contoh film klasisme yaitu Ayat-Ayat Cinta. Dari film klasisme itu ada 3 realitas, akal, harmoni, keseimbangan, dan keteraturan. Kalau film realitas itu spontan dan formalis itu manipulatif, film yang menganut klasisme itu sangat tertib. Ciri khasnya gampang, ceritanya harus masuk akal, struktur yang rapi dan simetris. Dalam drama, mereka sangat menjunjung 3 kesatuan: waktu, tempat, dan aksi. Cerita harus padat, teratur, dan tidak melompat-lompat. Jadi, klasisme ini mencoba menampilkan realitas dalam bentuk yang ideal, yang sudah disempurnakan oleh logika. Tujuannya gak cuma menghibur, tapi juga menyampaikan nilai-nilai moral dan kebijaksanaan universal. Singkatnya, klasisme adalah jembatan untuk menyatukan realisme dan formalisme. Dia mau cerita yang jelas, tapi disajikan dengan bentuk yang indah dan teratur. Oke, beres sudah tentang film fiksi dan 3 aliran utamanya, realisme, formalisme, dan klasisme. Semoga penjelasan singkat ini bisa bantu tugas kalian dan pemahaman kalian. Bye-bye!